Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Halo, warahmatullahi wabarakatuh. ya, gitu. Halo Sobat Permira semuanya, kembali lagi kita pada hari ini dalam pengajian online spesial Ramadan. Hari ini, tema pada hari ini kita akan membahas tentang perempuan dan pembangunan dalam perspektif Islam. Nah, telah hadir bersama kita pada hari ini itu Ibu Nuryati Solapari, SHMH, yaitu beliau pengurus wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Provinsi Banten. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, bikhair. Baik. Alhamdulillah. Gimana puasanya Bu? Alhamdulillah lancar Jaya. Alhamdulillah. Lancar. Ya, Ibu terima kasih sebelumnya sudah menjadi narasumber pada hari ini. Seperti yang saya kasih tahu tadi, kalau misalnya pengajian pada hari ini kita akan membahas tema perempuan dan juga pembangunan dalam perspektif Islam. Nah, seperti yang kita ketahui sendiri kan Bu, orang-orang tuh memandang perempuan tuh terkadang melihat kayak perempuan tuh sebenarnya mereka sangat memegang peran yang sangat penting Bu dalam proses pembangunan, dan juga terkadang mereka tuh tetap harus fokus pada karakteristik dan kodrat mereka sebagai seorang ibu, anak, saudara, dan istri. Dan juga dalam memperhitungkan fakta sendiri bahwa manusia itu kan merupakan poros pembangunan. Kita juga paham bahwa perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembangunan dan juga perkembangan sosial. Nah, seperti apa sih Bu sebenarnya peran perempuan dan pembangunan dalam perspektif Islam itu sendiri Bu? Jadi mohon dijelaskan Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil wabarakatuh. alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Yang saya hormati para sahabat Permira dimanapun berada, wabil khusus yang ada di Rusia dan kawasan Eropa lainnya, serta sahabat PPICNU yang sedang menyaksikan tayangan ini, serta hadirin hadirat yang berbahagia yang melihat siaran ini. Ucapan terima kasih tentu saya haturkan kepada IPPNU Rusia atas kesempatan yang diberikan dan juga teman-teman perwira di Rusia. Semoga dalam situasi pandemi COVID-19 kita semua senantiasa diberikan keberkahan sehat, bahagia, sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Baik, berkaitan dengan bagaimana peran perempuan dalam pembangunan, bahwa menilik dari sejarah tentang bagaimana kondisi kaum perempuan, kita bisa melihatnya dalam dua perspektif, yaitu dalam kondisi pra-Islam, di mana di sana juga ada pernah dikenal yang namanya Kode Hammurabi, bahwa ada sebuah pembatasan perempuan dalam struktur masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai the second sex, dan dalam kehidupan keluarga suami memegang peranan yang tak terbatas. Nah, ini juga diungkapkan oleh Nazaruddin Umar yang mengutip tulisannya James Blake bahwa ada the life on the SNS, bahwa jika perempuan gagal menjadi istri yang baik, maka dia akan dilempar ke dalam air. Nah, itu zaman dulu. Nah, sama dengan yang terjadi di Tiongkok pada tahun 580 sebelum Masehi. Kebiasaan mengubur hidup-hidup perempuan jika suaminya meninggal. Jadi ketika suaminya meninggal, perempuan sama-sama dikubur. Nah, entah dalam konteks kesetiaan, tetapi memang pada zaman itu bahwa ketika suami meninggal, istrinya ikut juga dikuburkan. Pada zaman Raja Fir'aun, tentu di zaman jahiliyah, kita juga bisa membaca dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 59, bahwa di sana ada kebiasaan mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Jadi kondisi sosiologis di zaman itu, bahwa ketika perempuan melahirkan seorang anak perempuan,
yang ada adalah kemarahan, kebencian, dan kegelisahan. Nah, ini terekam dalam surat An-Nahl ayat 59 yang mengatakan bahwa wa idza busyira ahaduhum bil unsa, dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, zala wajhuhu musaddaw, hitamlah, merah padamlah mukanya. Wahwa kadhim, dan dia sangat marah. Jadi kalau bahasa gaul sekarang tuh apa ya, bete gitu. Aduh, gitu, bete banget sih gitu. Anaknya perempuan, harapannya adalah kaum laki-laki. Sehingga pada saat itu menggambarkan betapa ketika mendapatkan seorang anak perempuan, kemarahan, marah yang sangat luar biasa. Nah, tetapi ketika Islam datang, Islam mengangkat posisi perempuan dengan keistimewaannya. Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin, sehingga sebuah konsekuensi logis bila penciptaan Allah atas makhluknya baik laki-laki maupun perempuan memiliki sisi sebagai khalifatul fil ard, yaitu memiliki kewajiban untuk menyelamatkan dan memakmurkan alam sampai pada suatu kesadaran akan tujuan menyelamatkan peradaban kemanusiaan. Jadi dengan demikian perempuan dalam Islam memiliki peranan yang komprehensif dan kesetaraan harkat sebagai hamba Allah serta mengemban amanah yang sama dengan kaum laki-laki. Islam sangatlah menjunjung tinggi harga diri dan kemuliaan seorang perempuan dengan menempatkannya sebagai anak, istri, ibu, dan juga anggota masyarakat. Nah, perempuan sejajar dengan laki-laki. Ada persamaan perempuan dan laki-laki. Dikatakan perempuan sejajar dengan kaum laki-laki, kita bisa melihatnya dalam Quran surat Al-Hujarat ayat 13. Ya ayyuhan nasu innaka khalaqnakum min zakari wal unsa waja'alnakum sawabaw wa qaba illa litahrafu. Inna akramakum innallahi attakum innallaha alimun qadir. Jadi di ayat tersebut dikatakan, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu seorang laki-laki dan perempuan. Jadi ada laki-laki dan perempuan. Dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu, dan sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal. Nah, dari ayat ini jelas bahwa perbedaan yang ditegaskan dan yang kemudian bisa meninggikan atau merendahkan martabat seseorang adalah nilai pengabdian dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya manusia diciptakan sama meskipun mereka berasal dari bangsa atau suku yang berbeda. Allah Subhanahu wa taala memang sengaja menciptakan manusia dalam keberagaman bangsa, suku dengan maksud agar mereka dapat mengenal satu sama lain. Jadi kita terbentuk dari berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Kita tahu bahwa dengan adanya surat ini, sekarang kita dihadapkan pada pergaulan dunia yang di sana, ya, termasuk teman-teman yang ada di Rusia sekarang, ini juga bagian dari mengenal. Tidak hanya mengenal secara subjektif perseorangan, tetapi juga mengenal bagaimana budaya, hukum, pendidikan, sosial, dan sebagainya di dalam berbangsa dan bernegara itu tersebut. Nah, selain itu juga ada ayat lain yang mengatakan bahwa man amila solihan min zakari aw unsa wa huwa mu'minun la fala nuhyanahu hayatan tayyibah wala naziyanahum ajruhum bil ahsani wa kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman,
maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik. Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Dari ayat ini, makna sejajar dalam konteks ini adalah laki-laki dan perempuan akan mendapatkan balasan yang sama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas apa? Atas amal soleh yang dikerjakannya, yaitu menghidupkannya di dunia dengan kehidupan yang baik, dengan membuatnya ridho terhadap ketetapan Allah, qanaah, dan membimbing menuju ketaatan, serta mendapatkan pahala di akhirat kelak atas segala kebaikan yang telah dilaksanakannya. Nah, jadi dalam hal ini, sejajarnya perempuan itu saling melengkapi. Ibarat kata siang dan malam, satu hari baru lengkap dengan pergantian siang dan malam, tetapi antara siang dan malam tidak harus sama menjadi 12 jam. Bisa jadi terbitnya matahari lebih lama dari terbitnya bulan. Dan begitu juga sebaliknya. Dan juga jangan dipertanyakan, mulia yang mana antara matahari dengan rembulan atau malam dengan siang. Karena masing-masing baik siang maupun malam adalah menjadi sebuah kemitraan. Dengan perspektif inilah hendaknya kita menjadi mitra dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam seluruh aspek kehidupan. Ini bisa dilihat di dalam surat Yasin ayat 36. Meskipun dalam masyarakat, konsep ideal ini membutuhkan tahapan dalam mengimplementasikannya. Jadi tidak serta-merta bahwa kesetaraan ini dapat diperoleh. Kenapa? Karena faktanya hingga saat ini posisi perempuan meskipun jaminannya sudah di dalam Al-Quran, nyatanya implementasinya masih banyak terdapat beberapa kendala. Baik itu kendala dalam bentuk budaya yang tidak mudah untuk diselesaikan. Oleh karena itu, berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran, makna kesetaraan atau kemitra sejajaran antara laki-laki dan perempuan adalah keadilan perlakuan. Baik terhadap laki-laki dan perempuan dengan menempatkan segala sesuatunya pada fitrah asal sesuai proporsi dan potensinya masing-masing. Jadi kalau dilihat secara sesama bahwa secara bersamaan Al-Quran juga menetapkan hak-hak kaum perempuan dan laki-laki secara berimbang dan penuh dengan peri kemanusiaan. Secara totalitas, Islam menjamin sepenuhnya hak kaum perempuan. Memperlakukannya dengan halus dan lembut, membuka jalan penyaluran emosi dan pelampiasan perasaan, baik kedudukannya sebagai ibu, istri, maupun sebagai anak gadis. Nah, menurut Al-Quran, perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu hanya didasarkan kepada perbedaan aspek biologis. Aspek biologis ini tidak harus diartikan sebagai ketidaksetaraan dalam status jenis kelamin. Sehingga Al-Azhar dalam bukunya The Right Woman in Islam harus ada pembedaan yang jelas antara fungsi-fungsi biologis dan juga fungsi sosial. Perbedaan seksual bersifat biologis merupakan sebuah kodrat yang telah ditetapkan dalam Al-Quran atau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai identitas manusia. Diciptakan berpasang-pasangan sebagaimana dalam surat An-Naba ayat 8 dan surat Ar-Rum ayat 21. Demikian juga dengan perbedaan peran sosial, merupakan suatu keniscayaan yang seharusnya menjadi sebagian dari proses perimbangan hukum kausalitas yang harus saling melengkapi dan membenahi antara keduanya, baik laki-laki dan perempuan. Nah, apa sih kenyataan biologis yang membedakan antara laki-laki dan perempuan ini? Ada dua, menimbulkan dua teori, yaitu di teori nature yang mengatakan bahwa perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan adalah sifat kodrati. Apa di sini sifat kodrati? Kita tahu bahwa dalam konteks biologi,
sifat kodrati manusia itu, misalnya kalau perempuan menyusui, melahirkan, hamil, nah itu bagian dari sifat kodrati manusia yang tidak bisa dirubah. Sehebat apapun kaum laki-laki, dia tidak bisa hamil, dia tidak bisa melahirkan, dan dia tidak bisa menyusui. Secara kodrati itu merupakan keutamaan ya, seorang perempuan. Jadi secara kodrati itulah yang membedakan. Dan itu tidak bisa ditukar. Yang selanjutnya adalah teori nurture, bahwa ada perbedaan relasi gender antara kaum laki-laki dan perempuan tidak ditentukan oleh faktor biologis, melainkan oleh konstruksi sosial budaya. Misalnya, peran-peran sosial sosial atau etika sosial yang membedakan relasi perempuan dan laki-laki yang selama ini baku dan dipahami sebagai doktrin keagamaan, menurut penganut dari teori nurture, pada dasarnya bukanlah merupakan kehendak Tuhan, bukan pula merupakan produk determinasi biologis, melainkan sebagai produk konstruksi sosial. Bisakah teori ini berubah? Bisa. Jadi dari faktor sosial itulah laki-laki dan perempuan dalam konteks sosial itu sama. Yang contohnya misalnya, dalam konteks ini biasa perempuan diidentikan dengan orang yang lemah lembut. Apakah laki-laki tidak bisa lemah lembut? Bisa. Buktinya laki-laki bisa menangis. Perempuan bisa menangis? Bisa. Laki-laki kalau lagi patah hati bisa nangis nggak? Bisa. Perempuan bisa cemburu. Laki-laki bisa cemburu tidak? Bisa juga. Lalu perempuan atau laki-laki kuat nggak ngangkat air segalon? Perempuan juga kuat. Artinya dalam fungsi sosial perempuan dan laki-laki itu sama. Yang membedakan hanya di faktor biologis. Jadi untuk konstruksi sosial ini bisa sama, tidak ada pembedaan. Selain itu juga dikatakan bahwa ridhonya orang tua, ridhonya anak tergantung kepada ridho orang tua. Tentu kita juga bisa melihat ada beberapa hadis, di antaranya yang pernah diriwayatkan oleh Abu Bukhari al-Muslim, yang mengatakan bahwa suatu ketika seorang sahabat Rasulullah mengatakan, kepada siapakah yang paling berhak untuk diberi penghormatan? Ibumu, 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 lalu ayahmu. Artinya dengan kalimat dan hitungan ketiga ini, posisi perempuan memiliki derajat yang lebih istimewa dibandingkan kaum laki-laki. Kenapa? Yaitu tadi, apa yang dimiliki kaum perempuan tidak dimiliki oleh kaum laki-laki. Sejalan itu pula, ada yang mengatakan, kalau nih teman-teman perwira suka mendengarkan lagunya Sabian, surga itu berada di telapak kaki ibu. Nah, perempuan juga memiliki posisi yang lebih dibandingkan kaum laki-laki, dengan hadis yang mengatakan bahwa surga itu berada di telapak kaki ibu. Nah, saya pernah melihat ada beberapa tayangan, ada perempuan bernama Nuroh To'alah, dia membuat sebuah tulisan yang beratnya bukunya itu 45 kilo. Atau 10.000 halaman ditulis oleh dia berkaitan bagaimana wanita dipahami. Jadi teman-teman perwira sudah bisa dibayangkan bagaimana tulisan itu mengupas tuntas perempuan dari berbagai sudut pandang. Nah, sekali-kali bolehlah dicoba. Jadi 10.000 halaman dengan berat 45 kg. Jadi memang kalau dilihat secara kasat mata saja dengan 10.000 halaman itu bagaimana perempuan bisa dipahami mulai dari kandungan, lalu pada saat dia dewasa, dan juga bagaimana dia
berada di lingkungan sosialnya. Jadi tadi dari ibu, anak, istri, dan juga sebagai manusia di lingkungan sosialnya. Jadi manusia dalam berbagai perempuan dalam berbagai perspektif kajian. Nah, dari keutamaan dan juga perbedaan kaum laki-laki dan perempuan, tentu yang selanjutnya adalah dalam konteks pembangunan. Kita tahu bahwa makna pembangunan dalam Islam itu ada 5 kebijakan utama. Yang pertama adalah konsep pembangunan Islam adalah tauhid, khalifah, dan juga tazkiyah. Aspek dari pembangunan meliputi pembangunan fisik dan juga moral spiritual. Fokus yang ketiga adalah fokus utama pembangunan adalah manusia sebagai subjek dan objek pembangunan guna mencapai kesejahteraan. Lalu fungsi dan peran negara, dan yang terakhir adalah waktunya pembangunan itu meliputi dunia dan akhirat. Artinya tidak sebatas di dunia saja. Apa makna tauhid? Apa makna konsep tauhid di sini? Konsep tauhid memegang peranan penting dalam esensi dari segala sesuatu termasuk aktivitas pembangunan. Di mana aktivitas pembangunan ini harus didasarkan pada ketundukan pada aturan Allah Subhanahu wa taala. Pembangunan juga harus dilakukan dan diarahkan kepada upaya untuk melaksanakan segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Adapun pelaku pembangunan adalah manusia. Manusia adalah hamba Allah, juga sekaligus khalifatul fil ard atau wakil Allah di muka bumi, yang bertugas untuk memakmurkan bumi. Kedua, tugasnya adalah bagaimana tugas ini berjalan dengan baik, sukses, dan tidaknya tergantung pada jalan yang dipilihnya. Jadi pilihan di atas tersebut mempengaruhi dari pembangunan. Allah memberikan 2 potensi pada diri manusia yang menentukan arah hidupnya, yaitu potensi kebaikan, at-taqwa, dan potensi keburukan, al-fujur. Surat dalam Quran surat 8 ayat 10. Nah, dalam konteks tazkiyah, di mana merupakan upaya untuk mentransformasikan kehidupan ke arah yang lebih baik. Jadi pembangunan ini arahnya adalah menuju keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kerangka takziah didasari pada 3 prinsip utama: keadilan, keseimbangan, dan ketundukan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsep tazkiyah mendorong bahwa fokus pembangunan tidak hanya diarahkan kepada pembangunan fisik, tetapi juga dikaitkan dengan aspek moral spiritual. Jadi ukuran keberhasilan itu tidak hanya pada ukuran materi, tapi juga kualitas moral pelaku pembangunan itu sendiri. Nah, lalu bagaimana dengan kualitas SDM dari pembangunan itu? Maka SDM sebagai pelaku pembangunan sangat menentukan tingkat keberhasilan pembangunan itu sendiri dalam sebuah negara. Oleh sebab itu saya percaya keberadaan adik-adik di Rusia dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berakhlakul karimah. Karena itu pembangunan SDM sangat diperlukan, apalagi esensi dari kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh bangsa tersebut. Maka disinilah letak fungsi dan peran negara, di mana pemerintah sebagai manajer ataupun pelayan harus mampu memetakan semua potensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia dan juga sumber daya alam yang dikelola untuk dikelola secara maksimal. Nah, buat apa? Pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya alam digunakan untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dalam rentang waktu baik di dunia maupun di akhirat. Jadi anytime
Artinya timeline-nya itu tidak hanya menciptakan kesejahteraan masyarakat di dunia tanpa mengorbankan kehidupan di akhirat dari pelaku pembangunan itu sendiri. Jadi ada keseimbangan bagaimana SDM ini diarahkan, mereka mampu menciptakan dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan tanpa melupakan bagaimana tujuan pembangunan secara hakiki, yaitu pada saat nanti di yaumil akhir. Nah, kaitannya dengan pembangunan, tentu sahabat Perwira dimanapun Anda berada, saat ini kita mengenal adanya pembangunan masyarakat modern, yaitu di era pembangunan di era industri 4.0, bahwa pembangunan masyarakat modern hidup dalam teknologi informasi. Disebut juga sebagai era revolusi industri 4.0, artinya bahwa dunia global tengah menempatkan kehidupan manusia berada di tengah-tengah arus teknologi yang begitu cepat perkembangannya. Nah, dan sekaligus tidak hanya memberikan dampak positif, tentu juga ada dampak negatifnya. Nah, di mana kemajuan teknologi ini merupakan hasil karya intelektual manusia yang telah membawa dampak perubahan yang luar biasa dalam pola manusia dewasa ini. Teman-teman perwira dimanapun Anda berada. Nah, pembangunan yang dilakukan oleh suatu bangsa pada hakikatnya adalah bagaimana memajukan kepentingan rakyat. Pembangunan sebagai suatu proses yang berkesinambungan harus senantiasa ditanggap dan peka terhadap dinamika yang terjadi di dalam masyarakat. Baik itu dari segi politik, hukum, ekonomi, sosial, teknologi, dan sebagainya. Artinya semua itu ditujukan bagaimana menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Nah, ada beberapa tahapan. Kalau kita tadi mengenal bahwa saat ini adalah saatnya era teknologi informasi, era industri 4.0, bahwa tahapan revolusi industri ini jika ditinjau dari aspek sejarah, maka kalau periode pertama yaitu diawali dengan penemuan mesin uap dari James Watt, lalu revolusi industri kedua dengan adanya penemuan listrik dan juga revolusi industri yang ketiga adanya penemuan komputer, maka revolusi 4 ini ditandai adanya internet dan teknologi. Apalagi di zaman sekarang ya teman-teman, di saat pandemi COVID-19, ternyata teknologi bisa mendekatkan yang jauh dan juga bisa menjauhkan yang dekat. Kenapa? Karena masing-masing selalu fokus kepada penggunaan teknologi. Dengan pandemi COVID-19 ini, kita bisa bekerja melalui WFH, bekerja di rumah. Nah, salah satunya adalah kemajuan dari revolusi 4.0 ini adalah bagaimana pertemuan ini bisa dilakukan. Anda ada di Rusia, saya di Indonesia, tetapi mudah-mudahan bahwa kemajuan teknologi ini memberikan dampak yang positif bagi kemajuan sebuah peradaban. Dari perkembangan tersebut, di satu sisi bagian dari peradaban baru, tapi di sisi lain konsekuensinya dari adanya pembangunan 4.0 ini adalah bahwa negara harus hadir dalam perkembangan peradaban tersebut untuk merespon. Jadi kemajuan teknologi saat ini juga harus didukung oleh pemahaman kita, skill kita, dan juga pemanfaatan kita dalam penggunaan teknologi informasi. Dan kita tahu bahwa di laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, ternyata penggunaan internet atau lebih fokus kepada penggunaan HP lah ya, itu kebanyakan adalah kaum perempuan dibandingkan kaum laki-laki. Nah, seperti itu. Nah, ini salah satu dampaknya. Jadi
Nah, bagaimana bagaimana baik. Nah, bagaimana peluang dan tantangan perempuan di era 4.0, hadirnya revolusi industri 4.0 ini memberi peluang berkaitan tentang lapangan kerja yang dianggap sebagai kesempatan yang besar bagi kaum perempuan. Sebetulnya ada positif dan negatif. Bagaimana kesempatan itu juga bisa meningkatkan pendapatan kaum perempuan, namun pada kenyataannya juga hingga saat ini belum banyak perempuan yang terserap dalam industri berbasis digital tersebut. Jadi perlu sentuhan-sentuhan bagaimana memberdayakan kaum perempuan untuk mengejar ketertinggalan ini. Data terakhir di Februari 2017 dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa hanya terdapat 30% pekerja perempuan di bidang industri sains, teknologi, engineering, dan juga matematika. Nah, sementara UNESCO di tahun 2015 menunjukkan rendahnya tingkat partisipasi pekerja perempuan di bidang industri, terutama disebabkan oleh persepsi bahwa lingkungan kerja industri merupakan dominan pekerja kaum laki-laki. Nah, selain itu juga ini diakibatkan masih banyaknya lulusan perempuan yang memperoleh gelar terkait industri sains, teknologi, engineering, memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk mengejar karir di bidang industri. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bagi kaum perempuan untuk bersaing di era industri 4.0 ini. Baik, nah, bagaimana perempuan, kesamaan kondisi dari perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-hak sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, ketahanan, dan keamanan dapat dinikmati sebagai dari hasil pembangunan. Nah, tetapi melihat saat ini, meskipun secara data, keterwakilan perempuan, peranan perempuan di sektor ekonomi sudah sedikit meningkat, apalagi kemarin kita melaksanakan pemilu di 2019, jika melihat keterwakilan perempuan memang belum memadai, tetapi kita harus akui juga bahwa ada peningkatan dari waktu ke waktu. Dan oleh sebab itu ini menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai kaum perempuan untuk sama-sama bagaimana mengisi pembangunan ini. Nah, tercapai atau tidaknya pembangunan ini, bahwa dapat dicapainya dengan pembangunan ini yaitu dengan dilakukannya menguranginya kesenjangan disparitas antara laki-laki dan perempuan. Nah, bagaimana? Yang pertama adalah kita bisa lihat dari akses. Bagaimana perempuan mengakses pembangunan. Nah, jadi bagaimana perempuan bisa mengakses pembangunan? Contoh, saat ini kita tahu misalnya, setiap ada pelatihan, kita lihat siapa pemanfaat atau akses dari kegiatan tersebut. Bagaimana perempuan bisa mengaksesnya? Informasi-informasi untuk menambah pengetahuan. Jadi akses ini juga tidak boleh dilupakan. Karena apa? Karena akses bagian dari indikator pembangunan itu bisa dirasakan. Yang kedua, kontrol. Apakah perempuan dapat mengontrol dari hasil-hasil pembangunan? Lalu partisipasi, ini yang peranan penting. Bagaimana pembangunan dapat dilakukan atau bagaimana masyarakat terutama perempuan dapat berpartisipasi langsung dalam pembangunan. Jadi dia merasakan, ikut berpartisipasi dalam segala bidang. Lalu apakah perempuan juga bisa mengambil keputusan? Karena banyak pula perempuan-perempuan di posisi-posisi tertentu yang tidak bisa mengambil keputusan. Contoh sederhana, ketika di desa-desa anak sakit, perempuan rata-rata, nanti aja, si ayah belum pulang. Nanti aja nunggu anak ke rumah sakitnya, nunggu ayah. Atau pada saat seorang istri
WA suaminya menginformasikan anaknya sakit, belum ada respon, belum ada jawaban, dia tidak berani mengambil keputusan. Dan proses pembangunan, nah, dan yang selanjutnya adalah bagaimana proses, dia ikut berpartisipasi dalam proses melalui musrembang dan sebagainya, sebagainya. Lalu yang terakhir adalah manfaatnya dari kebijakan itu bagaimana? Apakah betul kegiatan pembangunan ini manfaatnya dirasakan oleh kaum perempuan? Jadi, peran perempuan yang sangat strategis dalam konteks Islam itu bagaimana kita mendidik generasi atau mendidik anak-anak kita, memperbaiki masyarakat, dan juga membangun peradaban. Salah satunya, kalau kita bisa maknai bahwa kita patut dan harus berhusnuzon terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada saat pandemi COVID-19 ini harus diakui, pelaksanaan Ramadan di tengah COVID-19 adalah pelaksanaan Ramadan yang sangat tenang dalam menjalankan ibadah. Nah, kita coba bayangkan bagaimana perempuan dalam melaksanakan ibadah Ramadan sambil bekerja di sektor publik. Akan berpacu dengan waktu. Tidak mendapatkan ketenangan dalam melaksanakan ibadah. Nah, jadi kita harus husnuzon terhadap Allah bahwa pandemi ini akan berakhir, bahwa inilah saatnya kita merenung diri, lalu bagaimana bagaimana teknologi informasi ini kita manfaatkan untuk sebaik-baiknya mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gimana peran perempuan dalam pembangunan, salah satunya adalah mendidik anaknya. Kalau zaman dulu, kita suka di kampung-kampung lah. Saya kalau ngaji di kampung itu kan harus mendatangi ustadz, berjalan kaki berkilo-kilometer. Kalau semangatnya turun, kadang kita mengurungkan niat untuk tidak melakukan ngaji, untuk ngaji. Tetapi sekarang, karena dunia tanpa batas, teknologi, semua bisa diakses. Salah satunya adalah bagaimana kita sebagai perempuan mendampingi anak-anak kita untuk melakukan atau melaksanakan ngaji lah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun, kapanpun. Jika dulu, mungkin ada juga, biasanya kita bawa Al-Quran. Kalau ada orang yang nyinyirin, wah dia belagu nih, ria bawa Al-Quran gitu ya. Nah kalau sekarang tanpa batas. Proses pembelajaran, pendidikan anak itu bisa dibuka di gadget, di HP, itu semua bisa diakses. Jadi bagaimana pemanfaatan teknologi dari kita sebagai seorang muslimah, dari perempuan, untuk mendidik perempuan, untuk mendidik anak kita sesuai dengan zamannya. Jadi kita bisa mengaksesnya, membaca Al-Quran dimanapun berada, tanpa harus ya kita membawa Al-Quran, tetapi semua sudah ada di dalam genggaman. Mau baca surat Al-Baqarah atau dan yang lainnya, kita tinggal buka Al-Quran, tinggal buka HP, di situ kita bisa download, kita bisa buka, maka kita bisa juga melaksanakan ibadah. Hal apapun ada di sana, tinggal bagaimana kita meniatkan untuk sama-sama dalam proses belajar dan menghasilkan generasi-generasi yang memang menjadi sebuah kebaikan di dunia maupun di akhirat. Yang selanjutnya adalah tentu sebagai perempuan, sebagai ibu dalam mendampingi anak-anaknya belajar, kita juga bisa mengingatkan putra-putri kita dari kejauhan, kakak, adik, sudah sholat apa belum? Nah, sehingga perempuan tidak was-was. Artinya apa? Bahwa semua kemajuan ini bisa dimanfaatkan. Lalu yang selanjutnya adalah bagaimana perempuan dalam konteks sosial. Kita bisa membangun peradaban melalui pendidikan. Kejarlah pendidikan. Bahwa sekarang sudah tidak ada istilah bahwa perempuan itu berada di belakang kaum laki-laki. Meskipun
ada istilah atau pepatah yang mengatakan bahwa perempuan itu adalah tiang negara. Ketika perempuannya baik, maka negara itu akan baik. Dan ketika perempuannya tidak baik, maka negara itu akan hancur. Oleh sebab itu, kita sebagai kaum perempuan dalam menghadapi pembangunan pada saat ini adalah yang pertama harus terus mengembangkan kemampuan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tetap bersemangat bagaimana kita mempersiapkan generasi-generasi penerus yang memiliki sikap dan sifat dan akhlak yang akhlakul karimah sebagai perempuan, sebagai ibu, dan juga sebagai anggota masyarakat. Jadi itu saja mungkin penyampaian dari saya bahwa pembangunan saat ini, jadi dalam Islam pembangunan tidak hanya dalam konteks pembangunan fisik, tetapi bagaimana kita mewujudkan pembangunan ini untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih banget Teteh udah memberikan pengetahuan yang sangat luas untuk kita semua. Nah, untuk sekarang kita akan membacakan pertanyaan dari beberapa penonton. Ini ada pertanyaan Teh dari Kak Anissa Dwi. Apakah konsep feminisme sesuai dengan ajaran Islam? Silakan dijawab Teh. Baik. Baik, terima kasih. Apakah konsep feminis sesuai dengan ajaran Islam? Nah, memang kata-kata feminis ini kan sebetulnya dikenal di dunia barat ya. Kita tahu bahwa feminisme itu feminisme itu bagaimana memposisikan kaum perempuan. Ini lebih kepada ajaran atau aliran barat berkaitan tentang kedudukan dan kesetaraan kaum perempuan dengan laki-laki. Nah, dikatakan tadi bahwa kalau konteksnya feminisme barat, tentu ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Tetapi bagaimana Islam memandang kaum perempuan, bahwa di dalam Islam, perempuan itu lebih diutamakan dibandingkan kaum laki-laki. Kita tahu bahwa ada hadis yang mengatakan bahwa siapakah ya kan yang berhak mendapatkan penghormatan dari seorang hamba kepada Rasulullah, dikatakan seperti itu, maka Rasul mengatakan ibumu, 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 baru ayahmu. Jadi kedudukannya itu perempuan lebih tinggi dibandingkan kaum laki-laki. Nah, ajaran feminis dalam konteks Islam tentu berbeda dengan feminis di dunia barat. Nah, kenapa? Tadi dikatakan di dalam Al-Quran bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan, sejajar dalam konteks sosial, dalam konteks dalam semua konteks. Artinya yang membedakan laki-laki dan perempuan itu hanya dalam segi biologi. Nah, kata-kata feminis yang konsepkan Barat tentu tidak sesuai dengan Islam. Tetapi kalau feminis dalam konteks ajaran Islam, nah tentu bagaimana kita sebagai kaum perempuan menempatkan secara baik bagaimana posisi kita ketika dalam sektor domestik maupun dalam sektor publik. Nah, ajaran-ajaran Islam itu yang harus kita pegang teguh, bagaimana memposisikan perempuan manakala kita sebagai ibu, manakala kita sebagai makhluk sosial, hubungan-hubungan antara hablum minan nas itu harus tetap berpegang teguh bahwa ada ketentuan atau ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya melihat konsep feminis ini kita lihat dalam perspektif Islam, bukan dalam perspektif Barat, karena tentu akan berbeda di masing-masing dimensi dan indikatornya, seperti itu. Nah, ini
Teteh ada pertanyaan selanjutnya dari Tahadet Mikdamen. Bagaimana Baik. sih menurut Teteh, apakah saat ini masih ada diskriminasi perempuan, terutama dalam politik, seperti pemilihan ketua organisasi misalnya? Ini Ya, kayaknya baik, makasih. pengalaman pribadi. Pribadi. Nanti yang nonton yang nonton agak-agak gimana ya. Baik, apakah saat ini masih ada diskriminasi perempuan terutama dalam politik? Saya jawab iya. Contoh misalnya dalam pemilihan ketua organisasi. Nah, sebetulnya dalam segi regulasi ini sudah ada. Misalnya dalam segi politik kita tahu kemarin kan sudah pelaksanaan pemilu ya di 2019. Di situ ada salah satu pasal yang mengatur terkait tentang kuota perempuan 30%. Nah, di sana perempuan diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam bidang politik. Jadi perempuan harus berani, tetapi faktanya ketika kuota 30% itu disiapkan dalam sebuah regulasi, nah faktor kesiapan perempuan itu sendiri juga belum begitu maksimal. Kenapa? Contoh sederhana, pada saat pemilu kemarin, banyak kaum perempuan yang ikut berpartisipasi daftar sebagai calon legislatif itu hanya mungkin karena ajakan, rayuan. Banyak yang nggak siap. Kenapa saya katakan tidak siap? Ketika pendaftaran calon legislatif saja, penyerahan berkas itu banyak sekali yang tidak lengkap. Misalnya tidak apa yang ditetapkan dalam PKPU, dalam aturan, itu tidak disiapkan oleh kaum perempuan. Jadi kadang perempuan masih bersifat emosional. Nah, oleh sebab itu yang perlu dirubah adalah ketika perempuan memasuki dunia politik, maka yang harus diperkuat adalah terkait kemampuan kita, leadership kita. Tunjukkan kepada khalayak bahwa memang betul-betul kita adalah seorang pemimpin. Bukan pemimpin yang karena mewarisi, tetapi bagaimana jiwa kepemimpinan ini lahir dari kita. Jadi bukan karena pemberian, tetapi tunjukkan bahwa kita memang layak untuk memimpin. Jadi apakah masih ada diskriminasi itu? Saya katakan memang masih ada. Nah, saatnya bahwa perempuan sekarang harus menunjukkan bahwa perempuan bisa. Dan kepada perempuan, nah kita harus saling menguatkan. Masalahnya di sini, kadang perempuan bukan saling menguatkan, tetapi saling menjatuhkan. Ketika ada pemilihan ketua misalnya dalam sebuah organisasi, selayaknya sesama perempuan itu harus kuat. Dukung perempuan, mendukung perempuan. Nah, ketika ada penguatan sesama perempuan, maka tidak mustahil perempuan mampu memberikan kontribusi maksimal dalam sebuah organisasi. Artinya apa? Di organisasi inilah digembleng bagaimana jiwa-jiwa kepemimpinan kita. Sehingga pada saat kita nanti terjun ke masyarakat, kita sudah siap. Bagaimana menyiapkan perempuan sebagai seorang pemimpin. Nah, jadi perlu ada mindset dan juga pola pikir dari sesama perempuan untuk saling menguatkan. Tidak hanya dalam tataran verbal, tetapi juga dalam tataran implementasi. Nah, masalahnya slogan kita selalu perempuan, dukung perempuan. Tapi pada saat pelaksanaan, kadang-kadang ada iri hati, ada cemburu, ada merasa lebih tinggi, lebih cantik, lebih pinter. Nah, ini yang mungkin harus dirubah. Seperti itu. Jadi, dan ke depan saya rasa bahwa kepemimpinan perempuan memang sudah saatnya perempuan harus menunjukkan. Dan kita tahu bahwa saatnya nanti di Planet Gender Equality 50-50 tidak hanya kita dituntut untuk memenuhi kuota 30%, tetapi juga harus sama, yaitu 50-50 dengan kaum laki-laki. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Persiapkan dari sekarang. Jika Mbak Tahadil, jika Mbak Tahadil, Tahadid, Mbak Tahadid, iya. Mbak Tahadid seorang mahasiswi, saya ucapkan selamat. Galilah ilmu sebaik mungkin.
galilah pemahaman. Ilmu itu kan tidak hanya di tataran formal ya, formal ya, tetapi tataran informal. Berorganisasi, ya, berkumpul dan sebagainya, itu juga bagian dari ilmu. Saya rasa inilah yang akan bisa menggembleng kita, mempersiapkan kita sebagai perempuan-perempuan calon pemimpin ke depan. Jadi teruslah berusaha, andaikan Mbak sekarang nggak terpilih menjadi ketua, jangan pernah putus asa. Semangatlah, yakin bahwa segala sesuatunya pasti ada hikmahnya. Terus belajar, jangan putus asa. Karena bahwa kita tahu bahwa setiap orang ada masanya, setiap masa pasti ada orangnya. Jadi jangan pernah menyerah. Yakin nanti akan ada waktu yang terindah buat Mbak di kemudian hari. Seperti itu. Terima kasih Teh. Nah, ada lagi pertanyaan berikutnya masih dari Kak Anissa Dwi. Bagaimana sih hukumnya jika dalam satu keluarga yang mencari nafkah tuh istrinya dan suaminya yang mengerjakan tugas istri, dan bagaimana sih batas-batas wanita boleh bekerja? Silahkan dijawab Teh. Baik, kalau di sini kecil ya. Nah, bagaimana hukumnya jika suatu keluarga mencari nafkah istrinya yang di di Indonesia itu kan kita dikenal ya udah besar. Nah, ya hukumnya itu kan bisa ada wajib ya kan, bisa lalu juga misalnya seorang perempuan sebagai kepala rumah tangga kan ada ya, misalnya ditinggalkan suaminya meninggal atau suaminya berpisah. Nah, bagaimana lah kalau dia tidak bekerja, bagaimana menghidupi anak-anaknya? Nah, saya rasa dalam konteks ini, ketika suami ini dalam konteks misalnya, ketika suami ridho, tentu ridhonya perempuan atau ridhonya istri itu kan terletak di ridhonya suami. Karena kita tahu bahwa mencari nafkah tidak hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, tetapi kaum perempuan. Yaitu tadi dalam konteks dia sendiri. Memang selayaknya yang mencari nafkah itu adalah kaum laki-laki. Tetapi faktanya saat ini banyak kaum perempuan yang lebih diterima di lingkungan pekerjaan dibandingkan laki-laki. Nah, contoh saja misalnya karena keterbatasan ekonomi, keterbatasan kemampuan, idealnya perempuan itu adalah mencetak generasi-generasi penerus, membimbing anaknya, memberi pengajaran. Namun demikian, di era saat ini sepertinya kita bisa mengelaborasinya bagaimana sikap kita, posisi kita perempuan, manakala dia bekerja di luar rumah, tetapi dia tidak juga menghilangkan kodratnya sebagai kaum perempuan. Misalnya mengerjakan pekerjaan, ini perempuan itu kan biasanya kan ada double burden ya. Ketika perempuan bekerja di luar, dia juga bekerja di dalam. Nah, tinggal bagaimana ini mengkomunikasikan, menyeimbangkan posisi kaum perempuan dan laki-laki ini sama. Nah, perempuan ketika bekerja di luar rumah tentu harus juga memperhatikan etika bagaimana dia bergaul sesama hubungan secara kemanusiaan, secara sosial. Selain mendapatkan ridho dari suami, tentu juga harus yang diperhatikan adalah bagaimana pergaulan dalam lingkup pekerjaan harus tetap berpegang teguh terhadap ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena selain di Indonesia, kita juga bisa tahu ya, kayak teman-teman sekarang mungkin yang berpendidikan di luar negeri, ada yang sudah berkeluarga, kan gitu ya, ada yang juga belum. Misalnya juga kita bisa mengenal adanya teman-teman yang PMI, pekerja migran Indonesia. Nah, kalau menurut saya dalam konteks kedaruratan, sepertinya itu tadi, untuk menghidupi keluarga dalam konteks kedaruratan, misalnya suami memang sulit mendapatkan pekerjaan, dia juga ridho, kenapa tidak? Nah, bagaimana batasan-batasan wanita boleh bekerja? Saya rasa batasannya bagaimana kita menjaga hubungan secara kemanusiaan, ya, menselaraskan hablum minallah dengan hablum minan nas.
bagaimana kita sebagai perempuan tetap bisa bekerja di luar dalam lingkup publik, tetapi tidak menghilangkan kodrat kita sebagai ibu untuk mendidik dan juga sebagai istri untuk melayani suami. Nah, kalau menurut saya seperti itu. Jadi dikembalikan lagi kepada kita bahwa dalam konteks apa kita bisa bekerja. Nah, andaikan kita tidak diberikan ridho atau izin dari suami, ya kita harus berbaik sangka dan tetaplah di rumah. Sebetulnya kalau boleh jujur, perempuan itu sebenarnya maunya di rumah, ya enggak? Nah, karena dalam keadaan tertentu, maka kita keluar rumah untuk mencari pekerjaan. Nah, mudah-mudahan dalam konteks kedaruratan ini, bagaimana perempuan melakukan pekerjaan di sektor publik ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Jadi dalam konteks ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Terima kasih Teh. Terus kita pertanyaan berikutnya ini dari Kak Ami Maulana. Siapa tokoh perempuan yang menjadi inspirasi Teteh? Tentu setiap perempuan mengidolakan ibunya. Jadi bagi saya tokoh perempuan yang inspirasi adalah ibu. Karena apa? Dari ketulusannya, keikhlasannya, perjuangannya, kasih sayangnya, cinta kasihnya, dan ridhonya, tentu itulah yang menghantarkan kita pada posisi saat ini. Jangan lupa, dan saya percaya bahwa ketika kita membahagiakan kedua orang tua, terutama ibu, maka jalan kebaikan akan mengalir. Jadi tokoh perempuan bagi saya adalah ibu, tidak ada yang lain. Ada pertanyaan berikutnya lagi Teh dari Kak Rina. Assalamualaikum Teh, izinkan saya bertanya bagaimana cara perempuan memisahkan antara logika dan perasaan ketika menghadapi suatu permasalahan. Ini kan permasalahan umum gitu kan Teh. Atau antara perasaan gitu ya. Iya. Waduh, ini kayaknya berat banget nih. Logika dan itulah perempuan. Jadi perempuan itu kan ibaratnya perasa ya. Itulah yang membedakan kaum laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki lebih mengedepankan logikanya, cara berpikir rasionalitasnya, tetapi kalau perempuan mengedepankan perasaannya. Kita tahu misalnya, ketika Mbak Rina sekarang posisinya misalnya di Rusia, ibunya ada di Indonesia, maka antara ibu dan ayahnya Mbak Rina, mana perasaannya yang lebih menyatu? Nah, perasaan itu, misalnya ada anaknya kena musibah, maka seorang ibu itu pasti kena perasaan. Nah, itulah bedanya perempuan, ya nggak? Contoh, Mbak Rina mau sekolah atau mau pesantren. Kalau ayah, seorang laki-laki, itu kan memakaikan logika. Wah, anak ini sudah besar, sudah waktunya, dia harus, misalnya pesantren, harus sekolah. Udah dianterin ke pesantren. Kalau laki-laki nggak pakai perasaan, pakainya logika. Anak ini harus mendapatkan pendidikan. Tapi kalau perempuan tidak, pasti mengedepankan perasaan. Aduh, kasihan anak saya. Baru juga umur 12 tahun, masa sudah dipisahkan? Pah, nanti dulu deh, Pah. Jangan deh, Pah, minggu depan aja. Oke, kata suaminya. Oke, Mah, nanti dulu. Karena perasaan. Sudah dihantar, aduh, Pah, kok kangen dan sebagainya. Artinya perasaan perempuan itu, ya memang perempuan itu adalah makhluk yang perasa. Makanya perasaan perempuan itu bagaikan setipis daun bawang. Jadi daun bawang itu kan tipis ya. Nah, perasaan perempuan itu ada istilah seperti itu. Jadi perasaan perempuan itu setipis daun bawang. Manakala perempuan itu dikhianati, nah jadi ibaratnya kalau cermin tuh, kalau udah pecah, kan gitu kan, cermin kalau pecah bisa disambungin lagi nggak? Bisa. Apakah balik dalam bentuk semula? Tidak akan. Nah, itulah perempuan. Nah, bagaimana cara memisahkannya? Nah, ini kayaknya kalau saya sih, ya tentu ya kita harus membolak-balikan, maksudnya harus berpikir, harus membolak-balikan mana efek positif negatif dari sebuah permasalahan ini. Kalau menurut saya seperti itu. Dan jalan yang terakhir ya tentu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta petunjuk apa yang harus dilakukan. Jadi karena itu tadi
bahwa antara logika dan perasaan itu akan menyatu. Antara misalnya, oh saya ini suka sama dia, tapi, nah, jadi perasaan itu selalu antara perasaan dan perasaan dan logika itu akan bercampur menjadi satu. Makanya ada pepatah mengatakan perempuan itu kelemahannya ada di pendengaran karena perasaan itu tadi. Tapi kalau laki-laki itu kan ada di penglihatan, ya kan? Logikanya melihat segala sesuatu itu berdasarkan logika, dilihat dulu. Tapi kalau perempuan pendengarannya dirasa dulu. Jadi saya caranya ya itu tadi lah. Saya juga kalau ketemu logika dan perasaan bagaimana ya? Nah, tetapi intinya adalah bagaimana sebuah persoalan, sebuah masalah kita lihat baik-baik dampak atau efeknya, apakah ini mendatangkan kebaikan atau keburukan kepada kita. Dan satu hal lagi, berkatalah pada hati nurani. Karena hati nurani itu tidak akan pernah salah. Tinggal kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, tentu selalu meminta petunjuk kepada Allah apa yang harus kita lakukan. Istikharahlah. Andaikan kita ada atau menemukan dalam sebuah persimpangan antara logika dan perasaan. Seperti itu, Mbak. Terima kasih Teh. Nah, ini ada lagi Teh dari Kak Gus Pram. Bagaimana menciptakan generasi berakhlakul karimah, terutama terhadap anak, mengingat tantangan zaman saat ini cukup kompleks, terutama turunnya etika generasi milenial yang cenderung individual dan introvert. Nah, itu gimana Teh? Baik, kalau menurut saya, untuk menciptakan generasi milenial, yang harus diutamakan adalah kitanya sebagai kaum perempuan, sebagai ibu pendidik generasi penerus, kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Untuk apa? Untuk mempersiapkan generasi. Dalam hal apa? Dalam hal menghalau hal-hal yang negatif. Tentu ketika orang tua atau seorang ibu belajar, ya, jadi didiklah anak sesuai dengan zamannya. Artinya apa? Kalau sekarang dengan kecanggihan teknologi informasi, maka ibu juga harus serta-merta memahami bagaimana kecanggihan teknologi informasi. Jadi kita tidak boleh ketinggalan dengan anak. Meskipun saat ini, ya kan, kita tahu bahwa anak-anak kita dalam penggunaan misalnya teknologi informasi lebih cepat dibandingkan kita, tetapi setidak-tidaknya kita tidak berdiri di tempat. Kita juga harus mempersiapkan apa sih dampak negatif dari penggunaan media sosial. Nah, kita pelajari. Lalu kita juga memberikan saran, nasihat kepada anak. Jadi kitanya dulu harus dipersiapkan. Yang kedua, hilangnya budaya ya sopan santun, ya nggak, individualistis. Nah, tentu semua itu bermuara kepada kita. Bagaimana lingkungan membentuk kepada kita, kembali lagi kepada seorang ibu. Karena guru yang paling baik, guru pertama anak itu adalah ibunya. Jadi siapkanlah ibu sebagai generasi penerus bangsa. Jadi ada penelitian bahwa perempuan itu memiliki jumlah sel, mewarisi sel kepada anak 75%. Jadi untuk kepada teman-teman laki-laki nih, kaum laki-laki, pilihlah perempuan-perempuan yang cerdas. Cerdas dalam arti kata bahwa dia memiliki kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan juga kecerdasan sosial. Jadi kecerdasan ini tidak hanya kecerdasan bagaimana membangun hubungan dengan manusia, tetapi juga kecerdasan spiritual yang sangat diperlukan untuk saat ini. Setidaknya inilah yang bisa menjembatani, mentransfer, memberikan pemahaman, pendidikan kepada anak-anak kita. Lalu kecerdasan sosial, bagaimana membangun hubungan dalam konteks sosial. Misalnya ketika kita ketemu sama orang yang berkekurangan, bagaimana kita mengajarkan kepada anak kita untuk bersedekah. Lebih peka kepada masyarakat, lebih peka kepada kaum yang kurang mampu, lalu juga menghormati orang tua, bertegur sapa, ya meskipun sekarang memang banyak sekali anak-anak yang saat ini kalau menurut saya
eh, karena lebih banyak tuntunannya itu karena tontonan, banyak sinetron, jadi secara tidak langsung itu mempengaruhi pola perilaku anak-anak zaman sekarang lah, seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan juga kecerdasan sosial. Nah, membangun hubungan ini, bagaimana sikap mental seorang anak itu perlu juga diberikan oleh seorang ibu. Bagaimana perempuan itu bisa mengerjakan semua pekerjaan, ya kan? Meskipun bagaimana perempuan itu tangguh, misalnya. Kebetulan kayak anak saya nomor 1 itu pesantren di Bogor. Saya sudah terbiasa menyetir mobil jam 1, jam 2, jam 3 malam sendiri. Karena apa? Karena ingin menunjukkan betapa kita mendukung dia untuk menuntut ilmu. Nah, menyiapkannya dari mana? Dari kita seorang ibu. Jadi ketika ibunya kuat, maka anak pun akan bersemangat. Di samping itu, bagaimana seorang ibu dengan ucapannya adalah doa, maka berikanlah doa-doa yang terbaik. Jadi mulailah dari hal-hal yang kecil, membangun hubungan, ya kan? Misalnya kalau ada anak yang berbohong, anak yang tidak mengaji, ya kita tidak harus dimarahin, kasih hukuman misalnya. Siapa yang suka berkata kasar, maka hukumannya adalah menginfakkan sekian rupiah, kan gitu kan. Nah, pola-pola itu kan juga bisa di satu sisi memberikan hukuman kepada anak, tetapi dari sisi lain juga melatih anak untuk peka terhadap sesama. Jadi sebetulnya inovasi bagaimana seorang ibu, terutama perempuan, menyiapkan anak-anaknya untuk generasi selanjutnya. Saya pernah mendengar ceramahnya salah satu teman bahwa ada Imam Masjidil Haram yang pada saat itu ibunya marah, gitu kan. Lalu dia mengucapkan kalimat bahwa awas ya, atau nanti kamu saya hukum, atau ucapan ibu itu adalah doa. Jadi ucapannya ucapan yang baik aja gitu kan. Meskipun marah ya. Disitulah letak kalau menurut saya adalah bagaimana kita mempersiapkan hal tersebut untuk generasi-generasi yang akan datang. Jadi persiapan dulu dari kaum perempuannya seperti itu, dan yang mendukung itu adalah kaum laki-laki. Tidak semua pola asuh itu diberikan kepada kaum perempuan, tapi bagaimana juga kaum laki-laki mendukung, karena akan beda pola pendidikan perempuan dengan pola pendidikan kaum laki-laki atau sebagai ayah. Karena itu saling melengkapi satu dengan yang lain seperti itu. Terima kasih Teh. Nah, kita udah pada sesi terakhir. Dari sini saya bisa dapat kesimpulan bahwa sebenarnya perempuan dan laki-laki itu memiliki peran yang sejajar dalam aspek kehidupan dan juga saling melengkapi. Dan juga dalam Al-Quran pun dijelaskan bahwa perempuan dan laki-laki itu memiliki hak yang sama dengan asas kemanusiaan, dan juga dalam konstruksi sosial pun sama. Nah, mungkin ada pesan mungkin untuk para mahasiswa yang sedang berkuliah di Rusia, terutama untuk para kaum perempuan, Teh, silahkan. Baik, yang pertama tentu saya ucapkan selamat. Anda berproses menjadi, semoga proses ini menjadikan Anda sebagai perempuan-perempuan yang memiliki akhlakul karimah, sebagai perempuan calon ibu yang mampu mengantarkan anak-anaknya kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Tuntutlah ilmu dengan ikhlas, dengan ridho, dengan semangat. Syukurilah tidak banyak mahasiswa atau tidak banyak kaum perempuan-perempuan di sana, tidak banyak masyarakat Indonesia yang mampu mengenyam pendidikan di luar negeri. Manfaatkan kesempatan ini untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang diperoleh bermanfaat, berkah dunia akhirat, dan jangan lupa jaga selalu nama baik bangsa Indonesia dimanapun Anda berada. Di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung.
bagaimanapun melekat nama baik bangsa Indonesia. Ukirlah prestasi, ukirlah harumnya bangsa dengan Anda menjadi mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai semangat dan etos kerja yang luar biasa. Jadi mungkin itu saja pesan saya. Sebagai kaum perempuan, kita harus saling menguatkan. Sebagai kaum perempuan, kita harus saling mendoakan. Dan sebagai kaum perempuan, kita harus saling menginspirasi. Kalau ada teman-teman yang ada di Rusia dan sebagainya, ketika Anda sudah kembali di Indonesia, sapalah saya. Insya Allah kita nanti bisa kopi darat atau bisa berkunjung di Provinsi Banten, karena Jakarta dan Banten itu hanya bisa ditempuh 1,5 jam. Kalau Anda keberatan, biar nanti saya jemput. Jadi mungkin itu saja pesan dari saya. Mudah-mudahan pertemuan ini ada hikmahnya dan kita bisa berkolaborasi di kemudian hari supaya informasi kesempatan bekerja, kesempatan untuk menuntut ilmu di luar negeri juga bisa disampaikan lah kepada teman-teman yang lain, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Nah, itu Sobat Pemirsa, itulah akhir dari pengajian online kita pada hari ini. Dan semoga semua yang disampaikan oleh Ibu Nuryati tadi bisa membantu kita untuk kedepannya, dan semoga ilmu yang diberikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton. Semoga kita akan bertemu di pengajian online lain hari. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.